Harga beras naik, tapi itu bukan masalah terbesar. Yang lebih berbahaya adalah apa yang terjadi setelahnya. Pasokan mulai terganggu, pasar berubah, dan kepanikan perlahan muncul. Di saat yang sama, perdebatan di atas justru semakin panas. Informasi simpang siur menyebar lebih cepat dari solusi. Masyarakat mulai merasakan dampaknya langsung di dapur mereka. Pertanyaannya sekarang bukan lagi soal mahal atau murah, tetapi apakah besok masih tersedia? Dan ketika jawaban itu tidak lagi pasti, krisis sebenarnya baru dimulai. Kenaikan harga bahan bakar terjadi tanpa banyak peringatan. Dalam waktu singkat, perubahan itu langsung terasa di berbagai sektor. Masyarakat tidak hanya melihat angka di papan harga, tetapi merasakan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Biaya transportasi meningkat, distribusi barang menjadi lebih mahal, dan harga kebutuhan mulai bergerak naik. Sektor pertanian menjadi salah satu yang paling cepat terdampak. Para petani menghadapi kenaikan harga pupuk dan biaya operasional yang sulit dikendalikan. Mereka tidak punya banyak pilihan selain menyesuaikan harga jual atau menanggung kerugian. Kondisi ini menciptakan tekanan berlapis yang terus membesar. Ketika biaya produksi naik, harga pangan ikut terdorong. Kenaikan itu tidak terjadi sekaligus, tetapi bergerak perlahan dan konsisten. Awalnya terlihat kecil, namun dalam waktu singkat menjadi beban nyata. Pasar mulai menunjukkan perubahan. Harga bahan pokok bergerak naik dan mulai sulit dijangkau oleh sebagian masyarakat. Pedagang ikut tertekan karena daya beli menurun. Situasi ini menciptakan ketidakpastian yang meluas. Banyak pihak mulai menyadari bahwa dampaknya tidak akan berhenti di sektor energi. Efeknya menjalar ke hampir semua lini ekonomi. Setiap kenaikan kecil memicu reaksi berantai yang sulit dihentikan. Pemerintah berada dalam posisi yang tidak mudah. Keputusan terkait energi selalu memiliki konsekuensi luas. Setiap kebijakan harus mempertimbangkan stabilitas ekonomi dan tekanan sosial. Namun, di lapangan, masyarakat membutuhkan solusi yang cepat. Tekanan paling terasa di kelompok berpenghasilan rendah. Pengeluaran meningkat, sementara pendapatan tidak berubah. Kondisi ini mempersempit ruang gerak mereka. Banyak keluarga mulai mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan lain. Prioritas beralih sepenuhnya pada kebutuhan pokok. Situasi ini menunjukkan perubahan yang signifikan dalam pola konsumsi. Pelaku usaha kecil juga menghadapi tantangan serupa. Biaya operasional meningkat, sementara pelanggan semakin berhati-hati dalam belanja. Margin keuntungan menipis dan risiko kerugian semakin besar. Sebagian memilih bertahan, sementara yang lain terpaksa mengurangi aktivitas usaha. Di sisi lain, kondisi global ikut memperburuk keadaan. Gangguan rantai pasok dan ketegangan geopolitik mendorong harga energi tetap tinggi. Negara tidak sepenuhnya bisa mengendalikan faktor eksternal ini, namun dampaknya tetap dirasakan di dalam negeri. Situasi ini menciptakan tekanan ganda. Dari dalam, ada masalah biaya produksi dan distribusi. Dari luar, ada tekanan harga global yang sulit diprediksi. Kombinasi ini mempercepat kenaikan harga di berbagai sektor. Masyarakat mulai merasakan perubahan yang lebih nyata. Pengeluaran harian meningkat tanpa ada kepastian kapan kondisi akan membaik. Ketidakpastian ini menjadi sumber kekhawatiran baru. Dalam waktu singkat, isu kenaikan bahan bakar berubah menjadi masalah yang lebih besar. Bukan lagi sekadar soal energi, tetapi menyangkut stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Banyak pihak mulai melihat ini sebagai tanda awal dari tekanan yang lebih luas. Situasi ini belum mencapai puncaknya, namun arah pergerakannya sudah terlihat jelas. Jika tidak ditangani dengan tepat, dampaknya akan terus meluas. Kenaikan harga bahan bakar menjadi titik awal dari rangkaian peristiwa yang saling terhubung. Setiap sektor merasakan dampaknya dengan cara yang berbeda, namun semuanya mengarah pada satu hal yang sama. Tekanan ekonomi yang semakin kuat dan sulit dihindari. Kenaikan harga bahan bakar belum menunjukkan tanda mereda. Dampaknya terus bergerak dari sektor energi ke sektor lain tanpa hambatan. Apa yang sebelumnya terasa sebagai tekanan mulai berubah menjadi masalah yang lebih luas. Biaya logistik meningkat dan langsung memengaruhi distribusi bahan pangan. Pelaku usaha mulai menyesuaikan harga untuk menutup kenaikan biaya. Langkah ini tidak bisa dihindari karena margin keuntungan semakin tipis. Di tingkat petani, situasinya jauh lebih berat.
Harga pupuk dan kebutuhan produksi terus naik dalam waktu singkat. Sebagian petani mengurangi penggunaan pupuk untuk menekan biaya. Keputusan ini berdampak langsung pada hasil panen. Produksi menurun dan kualitas hasil tidak sebaik sebelumnya. Rantai pasok mulai menunjukkan tanda gangguan. Ketersediaan barang di pasar tidak lagi stabil. Pasokan datang lebih lambat dan dalam jumlah terbatas. Pedagang menghadapi tekanan dari dua sisi. Harga beli naik, sementara pembeli semakin selektif. Situasi ini membuat perputaran barang menjadi lebih lambat. Daya beli masyarakat terus melemah. Kebutuhan pokok tetap harus dipenuhi meski harga naik. Banyak keluarga mulai mengubah pola belanja. Pengeluaran dikurangi dan hanya fokus pada kebutuhan utama. Dampaknya terlihat jelas di pasar tradisional. Jumlah pembeli menurun dibandingkan hari biasa. Transaksi berlangsung lebih lama, karena proses tawar-menawar semakin ketat. Kondisi ini memperlambat aktivitas ekonomi di tingkat bawah. Pelaku usaha kecil mulai merasakan penurunan pendapatan. Sebagian memilih mengurangi stok untuk menghindari kerugian. Namun keputusan ini justru memperparah keterbatasan pasokan. Efek domino mulai terlihat dengan jelas. Setiap sektor saling terhubung dan memperkuat tekanan yang ada. Masalah yang awalnya terpisah kini menjadi satu rangkaian krisis. Di sisi lain, ketergantungan pada impor memperbesar risiko. Ketika harga global naik, dampaknya langsung terasa di dalam negeri. Pasokan dari luar tidak selalu stabil. Gangguan kecil di tingkat global bisa memicu masalah besar di tingkat lokal. Situasi ini mempersempit ruang kebijakan. Pemerintah harus bergerak cepat dengan pilihan yang terbatas. Setiap keputusan memiliki dampak langsung pada masyarakat. Di tengah kondisi ini, sektor pangan mulai menjadi perhatian utama. Ketersediaan beras menjadi isu yang paling sensitif. Sebagai kebutuhan pokok, gangguan pasokan beras berdampak luas. Harga beras mulai bergerak naik secara konsisten. Kenaikan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi terus berlanjut. Masyarakat mulai merasakan tekanan yang lebih nyata. Kekhawatiran terhadap ketersediaan pangan mulai muncul. Isu kelangkaan mulai dibicarakan di berbagai tempat. Informasi yang beredar tidak selalu jelas, namun dampaknya tetap memengaruhi persepsi publik. Ketidakpastian memperkuat rasa cemas di masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, stabilitas menjadi hal yang rapuh. Sedikit gangguan bisa memicu reaksi yang lebih besar. Rantai distribusi yang terganggu memperburuk keadaan. Ketersediaan barang tidak merata di setiap wilayah. Beberapa daerah mulai mengalami kekurangan pasokan, sementara daerah lain menghadapi harga yang jauh lebih tinggi. Perbedaan ini menambah tekanan di tingkat nasional. Masalah tidak lagi bersifat lokal. Dampaknya mulai dirasakan secara luas. Krisis yang awalnya dipicu oleh energi kini berubah arah. Fokus bergeser ke sektor pangan yang lebih mendasar. Situasi ini menandai awal dari fase yang lebih serius. Tekanan tidak hanya dirasakan, tetapi mulai terlihat nyata di berbagai lini. Jika kondisi ini berlanjut, dampaknya akan semakin dalam. Rantai masalah yang terbentuk semakin sulit diputus. Inilah titik di mana efek domino mulai sepenuhnya bekerja. Setiap bagian sistem saling memengaruhi tanpa jeda. Dan dari sinilah krisis yang lebih besar mulai terbentuk. Tekanan pada sektor pangan semakin terlihat nyata. Gangguan distribusi tidak lagi bersifat sementara. Pasokan mulai datang tidak teratur dan jumlahnya menurun. Pedagang kesulitan menjaga ketersediaan barang di lapak mereka. Beberapa komoditas penting mulai cepat habis. Beras menjadi salah satu yang paling terdampak. Permintaan tetap tinggi, namun pasokan tidak mampu mengimbangi. Ketidakseimbangan ini mendorong harga naik secara konsisten. Kenaikan harga tidak lagi bisa ditahan di tingkat pedagang. Distributor juga menaikkan harga karena biaya terus bertambah. Rantai pasok menunjukkan tekanan di setiap titik. Dari gudang hingga pasar, semua mengalami keterbatasan. Situasi ini mempercepat munculnya kekhawatiran di masyarakat. Pembeli mulai menyadari perubahan yang tidak biasa. Stok beras di beberapa toko terlihat menipis. Sebagian warga mulai membeli dalam jumlah lebih banyak dari biasanya. Tindakan ini mempercepat berkurangnya persediaan di pasar. Pedagang tidak mampu menambah stok dengan cepat. Pasokan dari distributor datang lebih lambat dari jadwal. Kondisi ini menciptakan lingkaran masalah yang sulit diputus. Semakin banyak orang membeli,
semakin cepat stok habis. Semakin cepat stok habis, semakin tinggi harga naik. Situasi ini berkembang tanpa kendali yang jelas. Di beberapa wilayah, beras mulai sulit ditemukan. Pembeli harus berpindah dari satu toko ke toko lain. Waktu dan biaya tambahan menjadi beban baru. Kondisi ini memperkuat rasa tidak aman. Informasi tentang kelangkaan mulai menyebar luas. Percakapan di pasar dan lingkungan warga dipenuhi kekhawatiran. Sebagian informasi tidak jelas sumbernya, namun dampaknya tetap besar terhadap perilaku masyarakat. Ketidakpastian mendorong reaksi yang lebih agresif. Pembelian berlebih mulai terjadi di beberapa tempat. Tindakan ini semakin memperburuk kondisi pasar. Distribusi yang sudah terganggu tidak mampu mengejar lonjakan permintaan. Keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan semakin jauh. Masalah yang awalnya terbatas kini meluas ke berbagai daerah. Perbedaan harga antar wilayah semakin terlihat. Di satu tempat harga melonjak tinggi, di tempat lain barang sulit ditemukan. Kondisi ini menciptakan tekanan yang tidak merata. Namun dampaknya tetap dirasakan secara nasional. Pemerintah mulai menghadapi tekanan yang lebih besar. Ketersediaan beras menjadi isu yang tidak bisa diabaikan. Langkah penanganan harus dilakukan dengan cepat. Namun situasi di lapangan tidak mudah dikendalikan. Distribusi membutuhkan waktu untuk kembali stabil. Sementara itu, masyarakat membutuhkan kepastian segera. Kesenjangan antara kebutuhan dan pasokan terus melebar. Hal ini memperkuat persepsi bahwa krisis sedang terjadi. Bukan hanya soal harga, tetapi juga ketersediaan. Rasa cemas mulai berubah menjadi kekhawatiran nyata. Masyarakat mulai mempertanyakan kemampuan sistem dalam menjaga pasokan. Kepercayaan mulai teruji dalam situasi seperti ini. Setiap gangguan kecil memicu reaksi yang lebih besar. Tekanan psikologis ikut memengaruhi kondisi pasar. Perilaku panik mempercepat perubahan yang terjadi. Situasi ini menunjukkan bahwa krisis tidak hanya bersifat ekonomi. Dampaknya juga menyentuh stabilitas sosial. Ketika kebutuhan dasar terganggu, respons masyarakat menjadi lebih sensitif. Hal ini mempercepat eskalasi masalah di lapangan. Kondisi yang belum stabil semakin sulit dikendalikan. Pasar tidak lagi bergerak secara normal. Semua pihak berusaha menyesuaikan diri dalam tekanan. Namun tidak semua mampu bertahan dalam kondisi ini. Inilah fase ketika kelangkaan mulai benar-benar terasa. Bukan lagi sekadar isu, tetapi menjadi kenyataan di lapangan. Dan dari titik ini, krisis memasuki tahap yang lebih serius. Kelangkaan beras yang mulai terasa memaksa banyak pihak melihat masalah lebih dalam. Gangguan pasokan tidak berdiri sendiri. Ada faktor yang lebih besar yang selama ini tidak mendapat perhatian cukup. Ketergantungan pada impor menjadi salah satu penyebab utama. Selama bertahun-tahun, kebutuhan pangan dipenuhi dari luar negeri. Kondisi ini berjalan tanpa gangguan, berarti saat situasi global stabil. Namun ketika tekanan global meningkat, kelemahan itu mulai terlihat jelas. Pasokan dari luar tidak lagi bisa diandalkan sepenuhnya. Harga internasional bergerak naik dan sulit dikendalikan. Negara pengimpor harus bersaing untuk mendapatkan suplai. Situasi ini mempersempit akses terhadap bahan pangan penting. Dalam kondisi normal, impor menjadi solusi cepat. Namun dalam krisis, impor justru menjadi sumber risiko. Keterlambatan pengiriman mulai sering terjadi. Biaya logistik meningkat seiring kenaikan harga energi. Setiap hambatan kecil berdampak besar pada ketersediaan di dalam negeri. Ketergantungan yang tinggi membuat ruang gerak semakin terbatas. Produksi dalam negeri tidak cukup untuk menutup kekurangan. Upaya meningkatkan produksi membutuhkan waktu, sementara kebutuhan terus berjalan tanpa jeda. Ketidakseimbangan ini memperbesar tekanan di pasar. Beras menjadi simbol dari masalah yang lebih luas. Ketersediaannya sangat bergantung pada sistem yang kompleks. Dari produksi hingga distribusi, semua saling terhubung. Ketika satu bagian terganggu, dampaknya menyebar cepat. Dalam situasi ini, ketahanan pangan menjadi isu utama. Bukan hanya soal jumlah, tetapi juga stabilitas pasokan. Negara membutuhkan sistem yang mampu bertahan dalam tekanan. Namun kondisi yang ada menunjukkan sebaliknya. Ketergantungan impor membuat sistem mudah terguncang. Ketika negara pemasok mengalami masalah, dampaknya langsung terasa. Pasar dalam negeri tidak memiliki cukup cadangan untuk menahan tekanan. Harga menjadi sangat sensitif terhadap perubahan kecil.
Masyarakat merasakan dampaknya dalam waktu singkat. Kondisi ini memperlihatkan celah yang selama ini tersembunyi. Ketahanan pangan bukan hanya soal produksi. Distribusi dan cadangan juga memegang peran penting. Ketika semua faktor ini tidak seimbang, krisis mudah terjadi. Pemerintah mulai menilai kembali strategi yang ada. Langkah jangka pendek diperlukan untuk menstabilkan kondisi. Namun solusi jangka panjang menjadi semakin mendesak. Ketergantungan pada impor tidak bisa terus dipertahankan. Diversifikasi sumber pangan mulai dibahas. Peningkatan produksi dalam negeri menjadi prioritas. Namun proses ini tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Sementara itu, tekanan di lapangan terus meningkat. Pasar masih bergerak dalam kondisi tidak stabil. Harga belum menunjukkan tanda penurunan. Ketersediaan masih menjadi masalah di beberapa wilayah. Masyarakat terus menghadapi ketidakpastian. Situasi ini menuntut respons yang lebih terarah. Setiap kebijakan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang. Kesalahan langkah bisa memperburuk keadaan. Di tengah tekanan ini, kepercayaan publik menjadi faktor penting. Masyarakat membutuhkan kepastian yang jelas. Informasi yang akurat menjadi kunci untuk meredam kepanikan. Namun jika kondisi tidak segera membaik, tekanan sosial bisa meningkat. Krisis pangan memiliki dampak yang luas. Tidak hanya pada ekonomi, tetapi juga stabilitas nasional. Apa yang terjadi saat ini menjadi peringatan serius. Sistem yang terlalu bergantung pada luar tidak cukup kuat. Ketahanan harus dibangun dari dalam. Dan dari titik ini, arah pembahasan mulai bergeser. Fokus tidak lagi hanya pada kelangkaan, tetapi pada akar masalah yang membuat krisis ini terjadi. Ketergantungan pada impor mulai menunjukkan dampak yang tidak bisa dihindari. Masalah yang sebelumnya tersembunyi, kini muncul ke permukaan. Data produksi dan kebutuhan mulai dibandingkan secara terbuka. Selisih antara keduanya menjadi semakin jelas. Produksi dalam negeri tidak mampu mengejar permintaan yang terus berjalan. Angka yang ada tidak lagi sekadar laporan. Di lapangan, kekurangan mulai terasa nyata. Kapasitas produksi berada di bawah kebutuhan nasional. Kondisi ini memperbesar tekanan pada sistem yang sudah lemah. Upaya peningkatan produksi menghadapi banyak hambatan. Biaya operasional yang tinggi menjadi salah satu kendala utama. Petani kesulitan meningkatkan hasil dalam waktu singkat. Keterbatasan lahan juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Alih fungsi lahan mengurangi area produksi secara bertahap. Masalah ini terjadi dalam jangka panjang dan sulit dibalik dengan cepat. Teknologi pertanian belum dimanfaatkan secara merata. Sebagian petani masih menggunakan cara tradisional. Produktivitas tidak berkembang sesuai kebutuhan. Kesenjangan ini memperlebar jarak antara target dan realisasi. Pemerintah mulai menyoroti angka swasembada. Target yang ditetapkan tidak tercapai sesuai rencana. Penurunan rasio produksi menjadi perhatian serius. Ketergantungan pada impor kembali meningkat. Kondisi ini menciptakan tekanan ganda. Di satu sisi, produksi tidak cukup. Di sisi lain, impor tidak selalu stabil. Keseimbangan menjadi sulit dicapai. Pasar merespons kondisi ini dengan cepat. Harga bergerak naik mengikuti keterbatasan pasokan. Kenaikan terjadi secara bertahap namun konsisten. Masyarakat mulai merasakan beban yang lebih berat. Perubahan ini tidak lagi bisa diabaikan. Data yang muncul memperkuat kondisi di lapangan. Angka produksi, konsumsi, dan impor menunjukkan pola yang mengkhawatirkan. Kesenjangan terus melebar tanpa tanda perbaikan cepat. Situasi ini mendorong evaluasi kebijakan secara menyeluruh. Pendekatan lama dinilai tidak lagi efektif. Langkah baru mulai dipertimbangkan, namun implementasi membutuhkan waktu. Sementara itu, tekanan di masyarakat terus meningkat. Kebutuhan pangan tidak bisa ditunda. Setiap hari permintaan tetap berjalan. Sistem harus mampu memenuhi kebutuhan tersebut. Jika tidak, dampaknya akan meluas. Masalah ini tidak hanya terkait angka produksi, distribusi dan manajemen stok juga berperan penting. Keterlambatan di satu titik bisa memicu gangguan di titik lain. Koordinasi menjadi kunci dalam situasi seperti ini. Namun kenyataannya, koordinasi belum berjalan optimal. Perbedaan kondisi antar wilayah memperumit penanganan. Sebagian daerah mengalami kekurangan lebih cepat. Daerah lain masih bertahan dengan stok terbatas.
Ketimpangan ini menambah beban dalam pengelolaan nasional. Semua faktor ini saling terhubung. Produksi, distribusi, dan impor membentuk satu sistem. Ketika satu bagian melemah, seluruh sistem ikut terdampak. Inilah yang mulai terlihat secara nyata. Krisis tidak muncul secara tiba-tiba. Ia terbentuk dari akumulasi masalah yang tidak terselesaikan. Data yang ada hanya mempertegas kondisi tersebut. Situasi ini menjadi peringatan penting. Perbaikan tidak bisa dilakukan setengah langkah. Dibutuhkan perubahan yang menyeluruh dan terarah. Jika tidak, tekanan akan terus meningkat. Dan pada titik ini, angka-angka tidak lagi sekadar statistik. Mereka menjadi gambaran nyata dari kondisi yang sedang dihadapi. Krisis yang terjadi kini memiliki dasar yang jelas. Bukan sekadar persepsi, tetapi didukung oleh data yang terus bergerak ke arah yang sama. Data yang terus menunjukkan ketimpangan mulai memicu tekanan di tingkat pengambil kebijakan. Angka produksi yang tidak memenuhi kebutuhan menjadi sorotan utama. Setiap laporan memperkuat kesimpulan bahwa masalah tidak bisa ditunda. Situasi ini mendorong pembahasan lebih intens di tingkat pemerintah. Rapat demi rapat digelar untuk mencari solusi cepat. Namun perbedaan pandangan mulai muncul. Setiap pihak membawa pendekatan yang berbeda. Sebagian menekankan peningkatan impor sebagai solusi jangka pendek. Sebagian lain mendorong percepatan produksi dalam negeri. Perdebatan ini berlangsung dalam tekanan waktu yang terbatas. Di sisi lain, kondisi di lapangan terus memburuk. Masyarakat tidak bisa menunggu hasil diskusi yang panjang. Kebutuhan pangan harus terpenuhi setiap hari. Tekanan publik mulai meningkat. Isu ketersediaan beras menjadi perhatian luas. Media ikut menyoroti perkembangan yang terjadi. Pemberitaan semakin intens dan memperbesar perhatian publik. Situasi ini membawa isu pangan ke ruang politik. Pembahasan tidak lagi terbatas pada aspek teknis. Setiap keputusan mulai dikaitkan dengan kepentingan yang lebih luas. Ketegangan perlahan meningkat di ruang parlemen. Anggota dewan mulai menyuarakan kritik secara terbuka. Nada pembicaraan menjadi lebih keras dari sebelumnya. Perbedaan pendapat berubah menjadi perdebatan terbuka. Fokus pembahasan sering bergeser dari substansi ke persoalan lain. Situasi ini memperlambat proses pengambilan keputusan. Waktu yang dibutuhkan semakin panjang. Sementara tekanan di masyarakat tidak berkurang. Beberapa pernyataan memicu reaksi dari pihak lain. Perdebatan menjadi semakin panas. Upaya menjaga fokus pembahasan menjadi sulit. Isu di luar topik utama mulai ikut masuk dalam diskusi. Hal ini memperkeruh suasana yang sudah tegang. Publik mulai memperhatikan dinamika ini. Kepercayaan terhadap proses penanganan mulai diuji. Masyarakat berharap adanya keputusan yang jelas dan cepat. Namun yang terlihat justru konflik yang semakin terbuka. Perbedaan kepentingan menjadi lebih terlihat. Situasi ini menciptakan jarak antara harapan dan kenyataan. Di satu sisi, masalah membutuhkan solusi segera. Di sisi lain, proses politik berjalan tidak sederhana. Ketegangan di parlemen mencerminkan kompleksitas masalah. Tidak ada solusi yang bisa diterapkan tanpa risiko. Setiap keputusan memiliki dampak yang luas. Hal ini membuat proses menjadi lebih berhati-hati. Namun waktu tidak berpihak pada proses yang lambat. Tekanan terus meningkat dari berbagai arah. Sektor pangan tetap menjadi pusat perhatian. Ketersediaan dan harga masih menjadi masalah utama. Masyarakat menunggu hasil nyata, bukan sekadar perdebatan. Situasi ini menjadi ujian bagi sistem pengambilan keputusan. Kemampuan untuk merespons dengan cepat sangat dibutuhkan. Namun perbedaan pandangan memperlambat langkah yang harus diambil. Ketegangan yang terjadi tidak hanya berdampak pada kebijakan. Dampaknya juga terasa pada persepsi publik. Ketika konflik terlihat jelas, rasa percaya bisa menurun. Hal ini menambah tekanan dalam situasi yang sudah sulit. Semua pihak menyadari bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Namun, menyatukan pandangan bukan hal yang mudah. Krisis yang terjadi tidak hanya soal angka dan data. Ia sudah masuk ke ranah politik yang lebih kompleks. Dan dari titik ini, dinamika tidak lagi hanya soal pangan, tetapi juga tentang bagaimana keputusan diambil di tengah tekanan besar. Ketegangan di parlemen tidak berhenti di ruang sidang. Dinamika yang terjadi mulai menyebar ke ruang publik. Pernyataan para pejabat dengan cepat beredar melalui media. Potongan perdebatan menjadi konsumsi masyarakat luas.
Setiap pernyataan ditafsirkan dengan cara yang berbeda. Informasi tidak lagi utuh saat sampai ke publik. Sebagian dipotong, sebagian diperbesar. Situasi ini membuka ruang bagi munculnya berbagai spekulasi. Isu tentang krisis pangan berkembang lebih cepat dari sebelumnya. Narasi yang beredar tidak selalu berdasarkan data. Sebagian besar dipengaruhi oleh persepsi dan kekhawatiran. Media sosial menjadi saluran utama penyebaran informasi. Dalam waktu singkat, berbagai kabar menyebar tanpa kontrol. Masyarakat menerima informasi dari banyak sumber sekaligus. Tidak semua informasi dapat diverifikasi dengan mudah. Hal ini memperkuat ketidakpastian yang sudah ada. Isu kelangkaan mulai dibicarakan dengan nada lebih serius. Sebagian menyebut kondisi akan semakin memburuk. Sebagian lain memperingatkan potensi krisis yang lebih besar. Perbedaan pandangan ini membingungkan masyarakat. Tidak ada satu narasi yang benar-benar dominan. Ketidakjelasan ini memicu reaksi yang beragam. Sebagian masyarakat mulai bersikap lebih waspada. Pembelian bahan pokok meningkat di beberapa wilayah. Tindakan ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk. Namun langkah tersebut justru mempercepat berkurangnya stok di pasar. Situasi ini memperkuat kesan bahwa kelangkaan benar-benar terjadi. Pedagang merespons dengan menyesuaikan harga. Kenaikan harga semakin memperkuat kekhawatiran. Lingkaran ini terus berulang tanpa kendali yang jelas. Informasi yang beredar ikut memengaruhi perilaku pasar. Ketika kabar negatif menyebar, reaksi menjadi lebih cepat. Pasar tidak lagi bergerak berdasarkan kebutuhan normal. Faktor psikologis mulai mengambil peran besar. Kepercayaan terhadap kondisi mulai menurun. Masyarakat sulit membedakan antara fakta dan spekulasi. Hal ini membuat situasi semakin tidak stabil. Pemerintah mencoba memberikan klarifikasi. Namun penyebaran informasi tidak resmi berjalan lebih cepat. Upaya penjelasan sering kalah oleh arus kabar yang terus masuk. Situasi ini memperlebar jarak antara informasi resmi dan persepsi publik. Ketika kepercayaan menurun, setiap pernyataan dipertanyakan. Hal ini menambah beban dalam proses penanganan krisis. Tidak hanya masalah pangan yang harus diatasi, tetapi juga persepsi dan kepercayaan masyarakat. Isu liar mulai berkembang ke arah yang lebih luas. Sebagian mengaitkan krisis dengan stabilitas negara. Narasi seperti ini menyebar tanpa dasar yang jelas. Namun dampaknya tetap besar terhadap kondisi sosial. Kekhawatiran berubah menjadi rasa tidak aman. Diskusi di masyarakat menjadi lebih intens. Topik yang dibahas tidak lagi terbatas pada harga, tetapi juga pada masa depan kondisi ekonomi. Tekanan psikologis meningkat di berbagai lapisan masyarakat. Situasi ini menunjukkan bahwa krisis telah memasuki fase baru, bukan hanya masalah nyata, tetapi juga persepsi yang berkembang. Keduanya saling memengaruhi dan memperkuat. Ketika fakta dan spekulasi bercampur, situasi menjadi sulit dikendalikan. Inilah titik di mana isu liar mulai mengambil peran besar. Dan dari sinilah ketidakpastian berkembang lebih luas di tengah masyarakat. Isu yang terus menyebar mulai berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari. Kekhawatiran tidak lagi berhenti pada percakapan. Dampaknya terlihat jelas di dalam rumah tangga. Keluarga mulai menyesuaikan cara mereka memenuhi kebutuhan. Pengeluaran untuk pangan menjadi prioritas utama. Kebutuhan lain mulai dikurangi secara bertahap. Perubahan ini terjadi di banyak rumah tanpa koordinasi. Setiap keluarga mengambil keputusan sendiri untuk bertahan. Di dapur, situasi terasa berbeda dari sebelumnya. Persediaan bahan makanan dijaga lebih ketat. Pembelian dilakukan dengan perhitungan yang lebih hati-hati. Tidak ada ruang untuk pemborosan. Harga yang terus naik memaksa penyesuaian cepat. Porsi makanan mulai disesuaikan. Menu harian menjadi lebih sederhana. Pilihan bahan makanan semakin terbatas. Kondisi ini dirasakan terutama oleh kelompok berpenghasilan rendah. Tekanan ekonomi menjadi semakin nyata. Pendapatan tidak berubah, tetapi pengeluaran meningkat. Kesenjangan ini mempersempit kemampuan bertahan. Sebagian keluarga mulai mencari alternatif yang lebih murah. Namun pilihan tersebut tidak selalu tersedia. Kualitas konsumsi ikut terdampak. Situasi ini menciptakan tekanan baru di tingkat rumah tangga. Anak-anak ikut merasakan perubahan. Kebutuhan gizi menjadi perhatian yang sulit dipenuhi.
Orang tua berusaha menjaga keseimbangan dengan sumber daya terbatas. Keputusan yang diambil seringkali tidak mudah. Setiap pilihan memiliki konsekuensi. Di sisi lain, pasar masih bergerak dalam kondisi tidak stabil. Harga belum menunjukkan tanda penurunan. Ketersediaan barang masih tidak merata. Kondisi ini membuat perencanaan menjadi sulit. Ketidakpastian menjadi bagian dari keseharian. Masyarakat harus beradaptasi dengan cepat. Tidak semua mampu mengikuti perubahan ini. Sebagian mulai merasakan dampak yang lebih berat. Tekanan psikologis ikut meningkat. Kekhawatiran terhadap masa depan semakin kuat. Diskusi dalam keluarga menjadi lebih serius. Topik yang dibahas berfokus pada cara bertahan. Keputusan jangka pendek menjadi prioritas. Namun ketidakpastian jangka panjang tetap membayangi. Kondisi ini menunjukkan bahwa krisis telah masuk ke ruang paling dasar. Bukan lagi sekadar isu di luar, tetapi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dapur menjadi pusat dari dampak yang terjadi. Di sanalah perubahan paling nyata terlihat. Setiap kenaikan harga langsung dirasakan. Setiap keterbatasan stok memengaruhi keputusan harian. Situasi ini memperlihatkan skala dampak yang sebenarnya. Krisis tidak hanya diukur dari data, tetapi dari bagaimana masyarakat menjalaninya. Dalam kondisi seperti ini, daya tahan menjadi kunci. Namun tidak semua memiliki kemampuan yang sama. Perbedaan kondisi ekonomi menciptakan dampak yang berbeda. Sebagian masih mampu menyesuaikan diri, sebagian lain mulai kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Hal ini memperlebar jarak di dalam masyarakat. Tekanan yang terjadi tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial. Kondisi ini membutuhkan perhatian yang lebih luas. Tidak cukup hanya mengandalkan perbaikan di tingkat kebijakan. Dampak di tingkat rumah tangga harus menjadi fokus utama. Karena di sanalah krisis benar-benar dirasakan. Dan dari titik ini, gambaran dampak menjadi semakin jelas. Krisis telah masuk ke kehidupan sehari-hari dan terus berkembang tanpa kepastian. Tekanan yang dirasakan di tingkat rumah tangga mulai mendorong tuntutan yang lebih luas. Masalah tidak lagi bisa diselesaikan secara individu. Perhatian beralih kembali ke peran pemerintah dalam mengendalikan situasi. Harapan terhadap solusi yang cepat semakin kuat. Masyarakat menunggu langkah nyata yang bisa dirasakan langsung. Kondisi ini memaksa pemerintah bergerak lebih cepat. Evaluasi kebijakan dilakukan secara menyeluruh. Setiap opsi mulai dipertimbangkan dengan serius. Namun ruang gerak tidak sepenuhnya bebas. Setiap keputusan memiliki konsekuensi yang harus dihitung. Langkah jangka pendek menjadi prioritas utama. Stabilisasi harga menjadi fokus awal. Upaya pengendalian distribusi mulai diperketat. Pemerintah berusaha memastikan pasokan tetap berjalan. Namun tantangan di lapangan tidak sederhana. Distribusi membutuhkan koordinasi lintas wilayah. Setiap gangguan kecil bisa menghambat aliran barang. Situasi ini menuntut respons yang cepat dan terukur. Di sisi lain, opsi impor kembali dibahas. Langkah ini dinilai mampu menutup kekurangan dalam waktu singkat. Namun ketergantungan pada luar tetap menjadi risiko. Harga global yang tidak stabil menjadi pertimbangan utama. Keputusan harus diambil dengan perhitungan matang. Selain itu, peningkatan produksi dalam negeri mulai didorong. Program dukungan untuk petani kembali diperkuat, namun hasilnya tidak bisa dirasakan dalam waktu dekat. Proses produksi membutuhkan waktu dan sumber daya, sementara kebutuhan terus berjalan setiap hari. Kesenjangan ini menjadi tantangan utama. Pemerintah harus menyeimbangkan kebutuhan jangka pendek dan panjang. Langkah yang diambil tidak boleh menimbulkan masalah baru. Koordinasi antar lembaga menjadi faktor penting. Tanpa koordinasi yang baik, kebijakan sulit berjalan efektif. Di tengah upaya ini, komunikasi publik menjadi kunci. Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas dan konsisten. Ketidakjelasan hanya akan memperburuk situasi. Pemerintah mulai meningkatkan frekuensi penyampaian informasi. Penjelasan mengenai kondisi dan langkah penanganan disampaikan secara terbuka. Tujuannya untuk meredam kekhawatiran yang berkembang. Namun kepercayaan publik tidak bisa dibangun dalam waktu singkat. Diperlukan konsistensi dalam tindakan dan komunikasi. Setiap kebijakan harus diikuti dengan hasil yang nyata. Jika tidak, keraguan akan terus muncul. Tekanan dari berbagai pihak terus meningkat. Pelaku usaha, petani, dan masyarakat memiliki kepentingan yang berbeda. Semua menuntut solusi yang cepat dan efektif.
Hal ini menambah kompleksitas dalam pengambilan keputusan. Tidak ada langkah yang benar-benar tanpa risiko. Situasi ini menjadi ujian bagi kemampuan manajemen krisis. Pemerintah dituntut untuk bertindak cepat namun tetap tepat. Kesalahan kecil bisa berdampak besar. Di sisi lain, waktu terus berjalan. Kondisi di lapangan tidak menunggu keputusan selesai. Kebutuhan masyarakat harus dipenuhi setiap hari. Tekanan ini membuat proses harus berjalan lebih cepat. Namun percepatan tidak boleh mengorbankan ketepatan. Keseimbangan ini sulit dicapai dalam kondisi krisis. Semua pihak berada dalam tekanan yang sama. Dan dari titik ini, upaya mencari jalan keluar mulai memasuki fase yang lebih menentukan. Upaya penanganan yang berjalan mulai memasuki tahap yang lebih kompleks. Langkah jangka pendek belum sepenuhnya menstabilkan kondisi. Harga masih bergerak dan pasokan belum merata. Tekanan dari masyarakat tetap tinggi. Pemerintah menyadari bahwa solusi internal memiliki keterbatasan. Kapasitas produksi belum mampu menutup kebutuhan secara cepat. Distribusi masih menghadapi berbagai hambatan. Situasi ini mendorong pencarian alternatif di luar negeri. Opsi kerja sama internasional mulai dipertimbangkan lebih serius. Beberapa negara dinilai memiliki kelebihan pasokan pangan. Pendekatan diplomasi ekonomi mulai dilakukan. Komunikasi dengan negara mitra diperkuat, tujuannya untuk membuka akses pasokan tambahan. Langkah ini diambil untuk meredam tekanan dalam waktu singkat. Namun keputusan tersebut tidak sederhana. Setiap kerjasama memiliki konsekuensi politik dan ekonomi. Ketergantungan baru menjadi risiko yang harus diperhitungkan. Di sisi lain, kebutuhan mendesak tidak bisa diabaikan. Pemerintah harus memilih langkah yang paling realistis. Diskusi internal mulai mengarah pada opsi konkret. Nama beberapa negara mulai disebut sebagai mitra potensial. Pertimbangan didasarkan pada kedekatan wilayah dan kapasitas produksi. Faktor hubungan bilateral juga menjadi penentu penting. Dalam konteks ini, negara tetangga mulai masuk dalam pembahasan. Kedekatan geografis memberikan keuntungan dalam distribusi. Waktu pengiriman bisa lebih singkat. Biaya logistik juga lebih terkendali. Hal ini menjadi nilai tambah dalam situasi darurat. Pembahasan mulai mengerucut pada langkah yang lebih spesifik. Kemungkinan kerja sama pangan lintas negara semakin terbuka. Namun keputusan tersebut masih dalam tahap pertimbangan. Belum ada langkah resmi yang diumumkan. Pemerintah tetap berhati-hati dalam menyampaikan informasi. Setiap pernyataan harus mempertimbangkan dampak publik. Isu kerja sama luar negeri mudah memicu reaksi beragam. Sebagian melihatnya sebagai solusi cepat. Sebagian lain menilai sebagai tanda kelemahan. Perbedaan persepsi ini menjadi tantangan tersendiri. Komunikasi harus disusun dengan cermat. Di tengah proses ini, tekanan waktu semakin terasa. Kondisi di lapangan tidak menunggu keputusan final. Pasar tetap bergerak dalam ketidakpastian. Masyarakat masih menghadapi harga yang tinggi. Ketersediaan belum sepenuhnya pulih. Situasi ini memperkuat urgensi pengambilan keputusan. Langkah yang tertunda bisa memperburuk keadaan. Namun keputusan yang terburu-buru juga berisiko. Keseimbangan antara kecepatan dan ketepatan menjadi kunci. Semua pihak menyadari bahwa pilihan yang diambil akan berdampak luas. Bukan hanya untuk jangka pendek, tetapi juga untuk arah kebijakan ke depan. Dalam kondisi ini, setiap langkah menjadi sangat strategis. Pemerintah harus mempertimbangkan semua aspek secara menyeluruh. Tekanan internal dan eksternal harus dihadapi secara bersamaan. Dan dari titik ini, arah kebijakan mulai bergerak keluar batas domestik. Fokus tidak lagi hanya pada kemampuan dalam negeri, tetapi juga pada peluang yang tersedia di tingkat regional. Disinilah pembahasan mulai bergeser, menuju kemungkinan menjalin kerja sama dengan negara tetangga sebagai bagian dari solusi. Langkah jangka pendek belum sepenuhnya menstabilkan kondisi. Harga masih bergerak dan pasokan belum merata. Tekanan dari masyarakat tetap tinggi. Pemerintah menyadari bahwa solusi internal memiliki keterbatasan. Kapasitas produksi belum mampu menutup kebutuhan secara cepat. Distribusi masih menghadapi berbagai hambatan. Situasi ini mendorong pencarian alternatif di luar negeri. Opsi kerja sama internasional mulai dipertimbangkan lebih serius. Beberapa negara dinilai memiliki kelebihan pasokan pangan. Pendekatan diplomasi ekonomi mulai dilakukan. Komunikasi dengan negara mitra diperkuat. Tujuannya untuk membuka akses pasokan tambahan.
Langkah ini diambil untuk meredam tekanan dalam waktu singkat. Namun keputusan tersebut tidak sederhana. Setiap kerjasama memiliki konsekuensi politik dan ekonomi. Ketergantungan baru menjadi risiko yang harus diperhitungkan. Di sisi lain, kebutuhan mendesak tidak bisa diabaikan. Pemerintah harus memilih langkah yang paling realistis. Diskusi internal mulai mengarah pada opsi konkret. Nama beberapa negara mulai disebut sebagai mitra potensial. Pertimbangan didasarkan pada kedekatan wilayah dan kapasitas produksi. Faktor hubungan bilateral juga menjadi penentu penting. Dalam konteks ini, negara tetangga mulai masuk dalam pembahasan. Kedekatan geografis memberikan keuntungan dalam distribusi. Waktu pengiriman bisa lebih singkat. Biaya logistik juga lebih terkendali. Hal ini menjadi nilai tambah dalam situasi darurat. Pembahasan mulai mengerucut pada langkah yang lebih spesifik. Kemungkinan kerja sama pangan lintas negara semakin terbuka. Namun keputusan tersebut masih dalam tahap pertimbangan. Belum ada langkah resmi yang diumumkan. Pemerintah tetap berhati-hati dalam menyampaikan informasi. Setiap pernyataan harus mempertimbangkan dampak publik. Isu kerja sama luar negeri mudah memicu reaksi beragam. Sebagian melihatnya sebagai solusi cepat, sebagian lain menilai sebagai tanda kelemahan. Perbedaan persepsi ini menjadi tantangan tersendiri. Komunikasi harus disusun dengan cermat. Di tengah proses ini, tekanan waktu semakin terasa. Kondisi di lapangan tidak menunggu keputusan final. Pasar tetap bergerak dalam ketidakpastian. Masyarakat masih menghadapi harga yang tinggi. Ketersediaan belum sepenuhnya pulih. Situasi ini memperkuat urgensi pengambilan keputusan. Langkah yang tertunda bisa memperburuk keadaan. Namun keputusan yang terburu-buru juga berisiko. Keseimbangan antara kecepatan dan ketepatan menjadi kunci. Semua pihak menyadari bahwa pilihan yang diambil akan berdampak luas. Bukan hanya untuk jangka pendek, tetapi juga untuk arah kebijakan ke depan. Dalam kondisi ini, setiap langkah menjadi sangat strategis. Pemerintah harus mempertimbangkan semua aspek secara menyeluruh. Tekanan internal dan eksternal harus dihadapi secara bersamaan. Dan dari titik ini, arah kebijakan mulai bergerak keluar batas domestik. Fokus tidak lagi hanya pada kemampuan dalam negeri, tetapi juga pada peluang yang tersedia di tingkat regional. Disinilah pembahasan mulai bergeser, menuju kemungkinan menjalin kerjasama dengan negara tetangga sebagai bagian dari solusi. Pembahasan kerjasama luar negeri mulai menarik perhatian publik. Informasi yang sebelumnya terbatas kini mulai tersebar lebih luas. Masyarakat mengikuti perkembangan dengan berbagai reaksi. Sebagian melihat langkah ini sebagai solusi yang realistis. Sebagian lain mempertanyakan arah kebijakan yang diambil. Perbedaan pandangan ini kembali memunculkan perdebatan. Isu tidak lagi hanya soal ketersediaan pangan, tetapi juga menyangkut kemandirian dan ketahanan nasional. Pertanyaan mulai muncul mengenai sejauh mana ketergantungan akan terjadi. Diskusi berkembang ke arah yang lebih luas. Media ikut mengangkat berbagai sudut pandang. Analisis dari berbagai pihak mulai bermunculan. Setiap pendapat membawa argumen yang berbeda. Hal ini memperkaya informasi, namun juga membingungkan sebagian masyarakat. Tidak semua mampu membedakan antara analisis dan opini. Situasi ini memperkuat kebutuhan akan kejelasan. Pemerintah berusaha memberikan penjelasan yang lebih terarah. Namun kompleksitas masalah membuat penjelasan tidak selalu sederhana. Setiap langkah memiliki latar belakang yang panjang. Tidak semua bisa disampaikan dalam waktu singkat. Di sisi lain, narasi yang berkembang di luar tetap berjalan cepat. Sebagian informasi disampaikan tanpa konteks yang utuh. Hal ini memicu interpretasi yang beragam. Isu kerja sama luar negeri mulai dikaitkan dengan berbagai hal lain. Spekulasi berkembang di luar kendali. Sebagian menyebut langkah ini sebagai strategi darurat. Sebagian lain menganggapnya sebagai tanda ketergantungan. Perbedaan ini menciptakan polarisasi pandangan. Diskusi publik menjadi semakin intens. Namun tidak selalu menghasilkan pemahaman yang sama. Di tengah kondisi ini, fakta di lapangan tetap menjadi acuan utama. Harga dan ketersediaan masih menjadi indikator yang paling dirasakan. Jika kondisi membaik, kepercayaan bisa pulih. Namun jika tidak, keraguan akan semakin kuat. Pemerintah menyadari pentingnya hasil nyata. Langkah yang diambil harus menunjukkan dampak langsung.
Tidak cukup hanya pada tingkat kebijakan. Implementasi menjadi kunci utama. Proses ini membutuhkan waktu dan koordinasi. Sementara tekanan publik tidak berkurang. Harapan terhadap perbaikan tetap tinggi. Masyarakat menunggu perubahan yang bisa dirasakan. Di sisi lain, evaluasi terhadap narasi yang berkembang mulai dilakukan. Tidak semua informasi yang beredar mencerminkan kondisi sebenarnya. Sebagian bersifat berlebihan. Sebagian lainnya tidak didukung data yang jelas. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara realita dan persepsi. Kesenjangan ini menjadi tantangan tambahan. Penanganan krisis tidak hanya pada aspek nyata, tetapi juga pada cara informasi dipahami. Keseimbangan antara fakta dan persepsi menjadi penting. Jika tidak dijaga, situasi bisa semakin tidak stabil. Pemerintah dan berbagai pihak mulai menyadari hal ini. Upaya klarifikasi dan edukasi mulai ditingkatkan. Tujuannya untuk menjaga stabilitas informasi. Namun proses ini tidak instan. Masyarakat tetap harus menyaring informasi secara mandiri. Kondisi ini menuntut kehati-hatian dari semua pihak. Di tengah berbagai narasi yang berkembang, satu hal menjadi jelas. Krisis yang terjadi tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Ia memiliki banyak dimensi yang saling terkait. Dan dari titik ini, pemahaman mulai bergeser. Tidak hanya melihat apa yang terjadi, tetapi juga bagaimana informasi tentang hal itu terbentuk dan memengaruhi keadaan. Pemahaman terhadap krisis mulai berubah seiring waktu. Masyarakat tidak lagi hanya melihat dari satu sudut pandang. Informasi yang beredar mulai disaring dengan lebih hati-hati. Perbedaan antara fakta dan opini perlahan menjadi lebih jelas. Namun kondisi di lapangan tetap menjadi ukuran utama. Harga dan ketersediaan masih menjadi perhatian utama. Beberapa langkah yang diambil mulai menunjukkan hasil awal. Pasokan di beberapa wilayah mulai membaik. Distribusi perlahan kembali berjalan lebih teratur. Meskipun belum sepenuhnya stabil, perubahan mulai terlihat. Tekanan yang sebelumnya tinggi mulai sedikit mereda. Namun situasi belum sepenuhnya aman. Risiko masih ada dan harus diantisipasi. Pemerintah terus melanjutkan upaya perbaikan. Koordinasi antar sektor diperkuat. Pengawasan distribusi ditingkatkan. Langkah jangka pendek dan jangka panjang mulai berjalan bersamaan. Produksi dalam negeri tetap menjadi fokus utama. Program peningkatan kapasitas petani terus didorong. Upaya diversifikasi sumber pangan mulai dijalankan. Ketergantungan pada impor menjadi perhatian serius. Strategi baru mulai disusun untuk mengurangi risiko di masa depan. Semua langkah ini membutuhkan waktu untuk memberikan hasil maksimal. Di sisi lain, masyarakat mulai beradaptasi dengan kondisi yang ada. Pola konsumsi berubah menyesuaikan situasi. Kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan kebutuhan meningkat. Pengalaman menghadapi tekanan menjadi pelajaran penting. Krisis ini membuka banyak hal yang sebelumnya tidak terlihat. Kelemahan dalam sistem mulai teridentifikasi. Hal ini menjadi dasar untuk perbaikan ke depan. Diskusi tidak lagi hanya berfokus pada masalah, tetapi juga pada solusi yang berkelanjutan. Berbagai pihak mulai terlibat dalam proses ini. Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat memiliki peran masing-masing. Kolaborasi menjadi kunci dalam menghadapi tantangan. Tanpa kerjasama, perbaikan sulit dicapai. Krisis ini menunjukkan bahwa ketahanan bukan sesuatu yang instan. Ia harus dibangun secara bertahap dan konsisten. Setiap sektor memiliki kontribusi penting. Kegagalan di satu bagian dapat memengaruhi keseluruhan sistem. Oleh karena itu, pendekatan yang menyeluruh menjadi sangat penting. Tidak cukup hanya memperbaiki satu sisi. Seluruh sistem harus diperkuat. Pengalaman ini menjadi pengingat yang kuat. Bahwa stabilitas tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang pasti. Ia harus dijaga dengan perencanaan dan kesiapan. Krisis yang terjadi menjadi ujian nyata, namun juga menjadi peluang untuk melakukan perbaikan. Langkah yang diambil saat ini akan menentukan kondisi ke depan. Jika dilakukan dengan tepat, dampaknya bisa positif. Jika tidak, risiko serupa bisa kembali terjadi. Pada akhirnya, krisis ini bukan hanya tentang kekurangan, tetapi tentang bagaimana sebuah sistem diuji, bagaimana keputusan diambil di bawah tekanan, dan bagaimana masyarakat bertahan dalam kondisi sulit. Situasi mulai bergerak ke arah yang lebih terkendali, namun kewaspadaan tetap diperlukan.
Perjalanan belum sepenuhnya selesai. Masih ada tantangan yang harus dihadapi. Namun arah perbaikan sudah mulai terlihat. Dan dari sinilah harapan mulai terbentuk kembali. Bukan dari kondisi yang sempurna, tetapi dari kemampuan untuk belajar dan beradaptasi. Itulah yang menjadi penentu dalam menghadapi krisis seperti ini.